key. kami dalam keadaan surga, Tuhan Yesus. Kami kembali lagi di pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur kembali Bapa. Dan Engkau masih memberikan kami Bapa. Kami nikmati ya Bapa, anugerah bahkan kasih Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Juga pagi hari ini kami berkumpul kembali ya Bapa. Karena kami percaya ya Bapa bahwa ketika
Saat ini ya Bapa, kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami juga menyerahkan kehidupan kami ya Bapa. Dan di pagi hari ini ya Bapa, kami merayakan ya Bapa. Merayakan di mana ya Bapa, Engkau telah naik ke surga ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Saat inilah ya Bapa, saat yang kami tunggu ya Bapa, saat yang kami nantikan ya Bapa. Ada janji Engkau bagi kami ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau memberikan Roh yang menghibur bagi kami. Roh Kudus yang akan hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Asal kami percaya ya, asal kami sungguh-sungguh ya Bapa, maka Roh Kudus akan selalu hadir, akan selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini ya Bapa, bila kami semua ya Bapa yang hadir ya Bapa, boleh Engkau urapi Bapa, boleh Engkau jamah kembali ya Bapa. Yang percaya Bapa, Kau ada di tengah-tengah bersama kami pagi hari. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa, dari awal ke akhir. Dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Haleluya. Kami duduk, saudara-saudari, saudara. Pagi hari ini kita semua tahu kita punya satu kalender yang sama ya. Kalendernya merah ya saudara. Jadi ketika saya mau kumpul, saya sempat bicara. Ada beberapa pengumpul ini bertanya, mungkin karena aku kali ya, teman tanda kutip juga mungkin yang mau paham. Pada hari ini terangkat sebelumnya telah diberi beritanya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kau dengar dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang menunggu di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka Bersama dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih, silakan dulu. Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas dengan kisah para rasul, ini penulisnya adalah satu orang. Ini penulisnya adalah Lukas. Betul, Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil Sinoptik. 3, bukan 4. 4 buku Injil, tapi 3 disebut Injil Sinoptik. Matius tidak ke setiap kehidupan kita. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu, dia juga memohon kepada saat dia mau naik ke surga. Dia juga meminta. Sebagaimana tadi dikatakan dalam Injil Lukas pasal ke-24 tadi. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku. Artinya Tuhan sendiri yang meminta kepada Bapa. Segala janji-janji itu diberikan kepada manusia. Itu sebabnya kita mengambil keputusan masuk ke dalam baptisan air.
Itu bukanlah syariat agama, tetapi itu adalah untuk menggenapi segala rencana Bapa dalam kehidupan kita. Amin. Yaitu menerima keselamatan. Bagaimana supaya kita bisa dikenal oleh orang? Selain kita menerima baptisan, kalau kita menerima baptisan, dunia akan melihat. Itu sebabnya mereka yang telah menerima baptisan, mereka dipandang sedemikian rupa, mereka disorot sedemikian rupa. Sebab saat mereka menerima baptisan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang seperti Yesus. Sebagaimana Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang melakukan pekerjaannya, yang melakukan perkataannya, sama seperti driver dalam pengemudi. Tapi driver mereka dalam pekerjaan yang sedang mengemudi. Demikian Kristen adalah Kristus, pelaku-pelaku Kristus kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa dia tahu di dalam setiap kehidupan kita ini, dia pernah menjadi manusia. Dia tahu apa artinya begitu lelah, dia tahu apa artinya begitu susah, dan dia mengerti bagaimana dia dihina, menolong orang, memberkati orang. Mereka juga menghina dia. Mereka sudah terima rotinya, mereka sudah makan bersama-sama, diberkati oleh Tuhan. Dan di antara dia mungkin yang menampar Yesus, di depan Raja Salomo sudah ada dia. Dan mungkin yang menudai waktu dia ada di depan Imam Kepala Hanas, juga mungkin dia ada bersama-sama waktu Yesus memberi makan. Dia tahu itu apa artinya. Hati itu begitu hancur pada saat dia mulai diserahkan. Hatinya itu sampai di udara, di dalam katanya apa dalam bahasa Indonesia di dalam titik nanti dalam kali udah nggak bisa berbuat apa. Apakah dia tidak berkuasa? Dia sanggup berkuasa. Sehingga waktu Petrus mengambil pedangnya, dia iri sampai imam besar bernama Malkus sampai telinganya jatuh. Yesus ambil telinga hamba imam besar bernama Malkus itu. Tapi Petrus kecam, bukan Petrus kecam itu panglima. Bukan Tuhan Yesus mengecam, yaitu hamba imam besar. Tapi dia kecam muridnya. Petrus harungkan, kau punya pedang. Apa kau sangka aku nggak bisa panggil malaikat? Yesus masih tetap punya kuasa. Yesus masih tetap, dia punya setiap kehidupannya, dia masih bergaul. Yang segala seluruh kehidupannya, kedaulatan Bapa, tapi tidak dia lakukan. Sebagaimana dalam Filipi pasal yang kedua, dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak mempergunakan haknya sebagai Allah. Dia tidak mempergunakan haknya. Kalau dia adalah dari surga dan dia memerintah surga, memerintah para malaikat, mengatur segala isi dunia, dia tidak pergunakan hak itu untuk memanggil malaikat. Karena dia mau menyelamatkan saudara dalam salah. Dan dia tahu bahwa setiap manusia perlu dengan segala pertolongan. Setiap manusia perlu dengan segala kekuatan. Sehingga akhirnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49 berkata, tetapi kamu tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Kekuasaan itu. Dan dalam kisah para rasul 1:8 dikatakan bahwa kamu akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa yang tidak pernah kita pelajari di sekolah. Kuasa yang tidak pernah kita dapati dalam perguruan tinggi. Dan kuasa juga tidak dapat kita terima dengan pengajaran kehidupan kita sehari-hari. Selain kita pelajari dengan firman Allah. Amin. Sebab kuasa itu yang sanggup menolong kita. Sebab peperangan kita yang sesungguhnya bukanlah peperangan. Sebagaimana Efesus dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan suatu kuasa dan penguasa ada di udara yang ada dalam kehidupan kita. Lawan kita sesungguhnya adalah kehidupan kita sendiri.
Lawan kita sesungguhnya dalam kehidupan kita sendiri. Sebelum kita berperang keluar kehidupan kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa kamu harus menunggu, dikatakan. Dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Supaya kita diperlengkapi, kita berdoa. Sehari barangkali nggak bisa, hari kedua mungkin nggak dapat. Tapi Tuhan inginkan kita tetap setia menunggu. Kita tetap berdoa dan berdoa. Sebab ingin kuasa itu dengan kita boleh bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Dengan kuasa itu kita menghadapi segala tantangan apapun juga. Sehingga kalau kita belajar dalam buku ini berani dikatakan bahwa di antara para rasul ada yang mati di gergasi. Para rasul-rasul ada yang mati seperti si pitung dan pecah kulit dari Betawi. Bahwa Bartolomeus mati di India Timur. Dia tetap mempertahankan iman percaya pada Yesus. Dia tetap berharap pada Dia. Bartolomeus satu terbesar pada Tuhan. Sehingga akhirnya dia diberikan pilihan. Kalau masih tetap percaya pada Yesus atau menyangka kau akan diselamatkan. Tapi Bartolomeus berkata tidak. Saya tetap percaya pada Yesus sebab Dia telah menyelamatkan saya. Tangan kanan diikat dengan seekor kuda, tangan kiri diikat dengan seekor kuda, kaki kanan diikat dengan seekor kuda, kaki kiri juga diikat dengan seekor kuda. Persis seperti kejadian di pecah kulit. Waktu orang jahat menghukum, membunuh daripada si itu. Dia robek, dia menyatakan hancur berkeping-keping, tapi pengharapannya tidak akan menjadi tuna. Amin. Sehingga dalam berani dikatakan mereka bertahan dalam iman. Demikian dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini sekarang kita melihat, kita membaca bersama-sama kenaikan Tuhan itu. Kita berpikir Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana mungkin kita disertai? Tapi Dia berkata bahwa aku meminta pada Bapa, dan Dia mengirim segala perjanjiannya kepada kita sekali. Sebab dengan kuasa itu kita sanggup dipertahankan. Dengan kuasa itu kita sanggup dimampukan di dalam menghadapi segala situasi demi situasi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang pertama dalam keinginan pribadi kita. Kita kadang-kadang kita berdoa Tuhan dijawab. Kok Tuhan saya berdoa begini sampai butuh pertolongan kok nggak dijawab. Ingat, jawaban Tuhan yang punya. Amin. Tapi sesuai dengan firman-Nya bahwa Dia akan memberikan kita tepat pada waktunya, bukan menurut pikiran kita. Jadi kita berdoa, sungguh-sungguh kita berdoa. Nggak ada permintaan, kita hanya berdoa dan berdoa menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita boleh bersama-sama ambil bagian. Yang kita ada pada mulai jam 5 pagi sampai jam 6. Kita akan main di Google Maps. Dimulai pada esok hari Sabtu, hari Minggu diadakan pada saat ibadah dilangsungkan doa. Hari Senin lagi sampai Sabtu. Kita mulai menanggalkan segala kesibukan kita. Kita mulai menyangka hidup ini yang kita begitu butuh dengan segala setiap kebutuhan. Tidak perlu mempersiapkan diri, tidak begitu sibuk, tapi kita mari coba ambil bagian. Sebab apa? Sebab kuasa Roh itu yang akan memampukan saudara dan saya. Amin. Kita selalu bertahan sehingga pada masa kepicikan pun kita tidak gentar. Amin. Kita akan baca Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat ke-10 berkata,
Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi itu sebabnya kita perlu kuasa Allah. Kita perlu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di sana masa-masa kesesatan, kita lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita tidak gentar menghadap itu. Kenapa? Sebab Tuhan yang menopang kehidupan kita. Tuhan yang mengajak kita berperang. Tuhan yang memampukan kita dalam segala setiap peperangan. Itu sebabnya bagi orang-orang yang percaya, yang telah mengambil keputusan untuk terima Yesus. Satu ayat dalam satu Korintus pasal 2 ayat ke-17. 2 Korintus pasal 5:17 dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, dibuang jauh-jauh. Sebab yang lama itu hanya untuk mengerjakan kesenangan duniawi. Kita tidak bisa tahan makan, kita tidak bisa tahan minum. Tapi bukan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita, tapi keegoisan kita. Kita bangga, ini, bukan puasa. Terima kasih ya, saya puasa bukan begitu. Amin. Orang-orang yang percaya mengambil bagian, dia akan tanggalkan segala keegoisan, dia akan buang segala sebab siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya ada begitu banyak yang backgroundnya begitu rusak, latar belakang kehidupannya begitu rusak. Tapi setelah dia mulai kenal Tuhan, maka ucapannya penuh dengan segala berkat. Sebab apa? Dia boleh mengalahkan segala keinginan hawa nafsunya. Dia boleh mengalahkan segala sesuatu yang membuat dia tidak menerima kerajaan Allah. Dia buang jauh-jauh. Sebab apa? Sebab yang utama saja dia menerima kuasa. Dia tidak pikirkan kesenangan pribadi. Amin. Dia yang kita sembah sampai saat ini, dia yang tetap berkuasa dahulu sekarang selama-lamanya. Dia tetap terbesar dalam segala setiap kehidupan kita, terlebih kuasanya yang diberikan oleh Bapa. Sebab itu biar pada jam saat ini kita boleh semakin giat lagi, dan mereka mengambil keputusan itu, mereka boleh semakin diteguhkan lagi, tidak gentar apapun yang terjadi. Sebab satu komitmen, kita yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, dan Dia yang memimpin setiap kehidupan kita. Amin. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan
Tapi kuasa Yesus yang mengampu setiap kehidupan kita. Kuasa Yesus tersebut menopang kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus saja yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ya Bapak, biar Tuhan dari awal Tuhan, dari hari pertama sampai hari terakhir, hari ke-10, biar kami boleh setia Tuhan mencari hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu Bapak. Mari Bapak bersama bercerai-berai satu dengan yang lain. Mari Tuhan sertai setiap kehidupan kami sekalian Bapak. Bagi anak-anak-Mu bersekolah, berikan segala hikmat dan akal budi pada Tuhan. Cukuplah dia pendidikannya. Dan Tuhan juga tolong bagi anak-anak-Mu bekerja, baik di kantor pusat, kantor swasta, kantor pemerintahan. Jadikan mereka seperti Nehemia yang pada zaman Bapak. Dan segala setiap perbuatannya ada roh yang takut kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tolong juga bagi anak-anak berdagang Bapak, berkati dalam segala usaha dagangannya. Yang belum mendapat pekerjaan Tuhan berkati dalam Tuhan, mari Tuhan pimpin semua sehingga boleh mendapat pekerjaan yang sesuai pada segala kata hatinya. Mari Bapak bersertai ke seluruh anak-anak-Mu, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, baik mereka bekerja di ladang, baik mereka bekerja di kebun, bekerja di hutan, di tengah hutan, di pinggir pantai, di pegunungan Bapak. Campur tangan semua dengan kuasa-Mu. Tolong juga bagi anak-anak-Mu juga Bapak yang mengendarai kendaraan-kendaraan transportasi, baik itu kendaraan laut, baik itu kendaraan udara, baik itu kendaraan darat. Bungkus semua dengan kuasa-Mu Bapak. Jauhkan segala macam bahaya, jauhkan segala arah melintas ya Bapak. Sehingga boleh bertemu pada kaum keluarganya. Di atas semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Maka saudaraku kekasih, kita alami semacam rohani kita kepada Bapa yang di surga. Sebab dari sana juga seluruh kehidupan kita bisa terarah, dan dari sana juga segala berkat-berkat Allah dicurahkan, dan biarlah kita pulang ke masing-masing. Kita pulang dengan segala berkat-berkat Allah Bapa, damai sejahtera sukacita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pernyataan kuasa Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita, mulai pada jam saat ini sampai dengan Tuhan kali kedua di awan-awan sana. Bapa, terima kasih. Angkat kedua tangan kita. Semua orang bertekad angkat.